Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, penduduk Niniwe termasuk rajanya adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang kafir sebenarnya. Tetapi karena pemberitaan Yunus ini, raja dan penduduk itu bertobat. Bahkan segala makhluk yang ada, termasuk binatang-binatang pun diajak untuk bertobat gitu ya. Tidak boleh makan dan minum, berpuasa sebagai silih atas dosa-dosanya. Dan ini menjadi tanda bagi angkatan di mana Yesus berkarya pada zamannya. Lalu bagi kita tandanya apa? Ratu dari Selatan itu mau menimba, mau mendengarkan supaya mendapatkan hikmat dari Salomo. Padahal Yesus menunjuk, aku lebih besar dari Salomo. Lalu hikmat apa yang ditampilkan oleh Yesus? Supaya itu menjadi tanda bagi kita bahwa kita harus bertobat. Seperti penduduk Niniwe atau seperti Ratu Seba dari Selatan. Mendengarkan hikmat. Menurut Paulus, salib itu hikmat Allah. Jadi kalau kita melihat salib, mestinya kita harus tergerak hati untuk membalas cinta Tuhan. Karena kita mengalami cinta Tuhan yang begitu hebat. Memberikan dirinya sampai wafat di kayu salib, itu tanda. Salib ini tanda bagi kita. Kalau kita membuat tanda salib, kita memandang salib, seharusnya hati kita tergerak untuk bertobat. Yang pertama. Yang kedua, Ekaristi. Bukan berarti kalau kita merayakan Ekaristi, setiap kita merayakan Ekaristi, kita harus menyiksa Tuhan Yesus, kita harus membunuh Tuhan Yesus. Bukan itu. Ekaristi menjadi undangan kita untuk bertobat. Untuk bersatu kembali, berdamai dengan Tuhan. Berkat wafat dan kebangkitannya. Jadi dalam Ekaristi itu, kita itu diajak untuk menghayati kehadiran Tuhan. Menghayati bukan menyiksa Tuhan lagi, menyembelih Tuhan lagi. Tuhan cukup satu kali menderita dan mati di salib itu. Tetapi kehadirannya itu yang mau kita hayati. Kita hadirkan kembali. Dan memang setiap perbuatan dosa itu memang menyakiti hati Tuhan, bahkan melukai.
Dan yang berat adalah memisahkan kita dari Tuhan. Jadi betapa Tuhan sungguh besar pengorbanannya, cintanya kepada kita. Itu yang menggerakkan kita untuk bertobat. Jadi setiap kita memandang salib, setiap kita merayakan Ekaristi, mestinya kita juga harus tertunduk keluh. Karena tanpa dia, tanpa pengorbanannya, kita juga tidak akan bisa hidup. Kita tidak akan bisa selamat. Kita bersyukur, berpuji syukur, berterima kasih pada Tuhan dalam perayaan Ekaristi.